Oke, selamat siang anak-anak Ibu. Iya Bu, selamat siang Bu. Oke, baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Tadi Ibu sudah absen kalian waktu kalian masuk Zoom. Jadi, ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Materi kita minggu lalu itu adalah mengenai uang. Nah, uang itu merupakan alat pembayaran yang dilakukan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, jadi untuk materi kita pada hari ini mengenai perusahaan jasa. Sudah nampak kan PPT-nya anak-anak Ibu? Sudah Bu. Sudah nampak Bu. Oke, Ibu mau jelaskan sedikit indikator pembelajaran kita. Yang pertama, mengetahui pengertian perusahaan jasa. Yang kedua, mengetahui antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Oke, nah yang pertama kita lihat di slide, apa itu jasa? Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain. Pada dasarnya bersifat intangible atau tidak berwujud fisik dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Sedangkan perusahaan jasa merupakan suatu unit usaha yang kegiatannya memproduksi produk yang tidak berwujud atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Perusahaan jasa dapat diartikan juga sebagai suatu perusahaan yang menjual jasa yang diproduksinya, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para konsumen dan mendapatkan keuntungan. Nah, itu tadi arti jasa. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke karakteristik jasa. Di mana yang pertama itu tidak memiliki wujud yang sifatnya abstrak dan tidak bisa dilihat. Yang kedua, produk yang dihasilkan tidak standar atau bervariasi. Yang ketiga, tidak dapat dipisahkan. Produk itu kenapa? Oke, berlanjut ya. Yang ketiga, tidak dapat dipisahkan atau produk yang dihasilkan dan dikonsumsi secara bersama-sama. Yang keempat, tidak dapat disimpan karena tidak memiliki wujud. Oke, kita lanjut ke ciri-ciri perusahaan jasa. Nah, perusahaan jasa memiliki ciri-ciri sebagai berikut, ada 6 ciri-cirinya. Yang pertama, pendapatan berasal dari penjualan jasa. Yang kedua, dalam proses memproduksi jasa bisa atau tidak memerlukan bantuan dari produk fisik. Yang ketiga, jasa yang diberikan tidak sama, jadi masing-masing konsumen dapat memperoleh jenis pelayanan yang berbeda dengan konsumen lainnya. Yang keempat, tidak memiliki persediaan produk dalam bentuk fisik karena produk yang dijual merupakan produk yang tidak berwujud. Jadi, produk yang dihasilkan tidak dapat dilihat akan tetapi manfaatnya dapat dirasakan. Yang kelima, biasanya tingkatan harga memiliki sifat yang tidak mutlak, sebab murah atau mahalnya harga ditetapkan oleh perusahaan. 6. Jasa yang dihasilkan tidak bisa disimpan, jadi sekali dibeli, maka penggunaannya akan langsung habis. Oke, kita lanjut. Ke perbedaan perusahaan jasa dengan perusahaan dagang. Di sini di slide kita melihat perbedaan antara perusahaan dagang dengan perusahaan jasa. Nah, perusahaan dagang sendiri kegiatan pokok usahanya adalah melakukan transaksi pembelian barang dengan tujuan menjual kembali
mengubah bentuk barang terlebih dahulu. Sedangkan perusahaan jasa, kegiatan pokoknya menjual jasa kepada pihak-pihak yang memerlukan dengan mengeluarkan pengorbanan dalam bentuk jasa untuk tujuan memperoleh laba atau keuntungan yang ditetapkan. Perbedaan yang kedua, perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang lantas menjualnya, sedangkan perusahaan jasa, perusahaan yang menjual jasa saja. Perbedaan yang ketiga, perusahaan dagang muncul akan persediaan dan membutuhkan perhitungan harga pokok penjualan. Sedangkan perusahaan jasa tidak memiliki persediaan barang, sehingga dalam pelaporan laba rugi tidak terdapat komponen atau harga pokok penjualan. Kita lanjut. Nah, ini ada contoh perusahaan jasa yang ada di Indonesia itu banyak ya. Ada yang bergerak di bidang transportasi, infrastruktur, di penerbangan, itu banyak ya, yang di keuangan juga banyak. Nih contohnya kita lihat di slide, yang bergerak di bidang infrastruktur itu infrastruktur dan utilitas, misalnya Indosat Tbk, Garuda Indonesia, Telekomunikasi Indonesia, Jasa Marga, dan lain-lain. Sedangkan yang bergerak di bidang keuangan misalnya Bank Sentral Asia, Bank Mandiri, Bank Danamon, Bank Rakyat Indonesia, dan masih banyak lagi bank yang ada di Indonesia. Baiklah, sekian dari materi Ibu hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya kami sudah paham, Bu. Oke, Ibu mau bagi kalian ke dalam 2 kelompok. Karena kalian di sini ada 13 orang, ada berapa? Jadi Ibu mau bagi 2 kelompok. Ibu udah kasih ke WA nama-nama grupnya. Jadi Ibu mau kasih 2 kasus, di mana satu kelompok itu satu kasus. Yang pertama, kelompok 1 itu adalah perusahaan Grab, yang kedua perusahaan hotel. Nah, jadi kalian berdiskusi sesama kelompok, nanti kalian presentasikan seperti presentasi biasa, dan ada tanya jawab. Oke, mengerti? Mengerti, Bu. Oke, silakan diskusi dengan teman kelompoknya. Ibu kasih waktu 2 menit untuk dipresentasikan. Baik, Bu.
Oke, baik. Kelompok 1 sudah bisa presentasi? Halo, kelompok 1. Iya, Bu. Sudah Sebentar ya, bisa Bu. mulai presentasi. Oke. Sudah, Bu. Oke. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Maruli Regen, Citra Syaan, Elfrida Simanulang, Devi Sihite, Fatima Aini, dan Winda Putri Utami. Adapun tugas yang Ibu berikan yaitu bagaimana perusahaan jasa transportasi khususnya Grab di saat pandemi COVID-19, apakah mereka mengalami kerugian atau mengalami keuntungan, dan bagaimana strategi perusahaan Grab bertahan di tengah pandemi COVID-19. Adapun hasil menurut kelompok kami yaitu pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sejak tahun lalu masih menyisakan tantangan bagi bisnis di seluruh dunia. Namun di balik setiap krisis selalu ada peluang. Ketika banyak kota membatasi pergerakan masyarakatnya, bisnis berdampak, masyarakat menyesuaikan diri dengan norma-norma baru, dan teknologi digital menjadi pusat perhatian. Dilansir dari web content.co.id, Country Managing Director Grab Indonesia mengatakan pada awal tahun 2020 merupakan waktu yang sulit bagi mereka karena pembatasan sosial berskala besar atau PSBB diterapkan di banyak kota dan pemerintah meminta semua orang untuk membatasi mobilitas mereka. Saat itulah lini bisnis transportasi sangat berdampak. Namun, pendapatan Grab telah kembali pulih seperti pada saat sebelum pandemi. Dan Grab terlihat peluang besar di sektor pengiriman termasuk makanan, bahan makanan, dan logistik. Jadi kesimpulan perusahaan jasa transportasi khususnya Grab di saat pandemi COVID-19, mereka sangat berdampak kesulitan, namun perusahaan Grab tersebut melihat peluang besar dan memberikan strategi yang baik di saat pandemi saat ini sehingga pendapatan Grab kembali pulih seperti pada saat sebelum pandemi. Baiklah, sekian pemaparan dari kelompok 1. Terima kasih. Baiklah. Ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 1? Baik Bu, saya perwakilan dari kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 1. Tadi kan dikatakan bahwa satu strategi Grab bertahan di saat pandemi ini ialah Grab memiliki mitra Grab Kios di ratusan kota yang melayani masyarakat Indonesia. Nah, yang mau saya tanyakan apa ini maksud dengan Grab mitra Kios? Oke, itu tadi pertanyaan dari kelompok 2 ya. Untuk kelompok 1, silakan kelompok 1 ditanggapi.
Baiklah, saya akan menanggapi pertanyaan dari Saudara Regen. Adapun pertanyaan dari Saudara Regen adalah, tadi dikatakan bahwa salah satu strategi Grab bertahan di saat pandemi ini ialah Grab memiliki mitra Grab Kios di ratusan kota yang melayani masyarakat Indonesia. Nah, apa saja yang mau ditanyakan yang dimaksud dengan mitra Grab Kios? Grab Kios adalah aplikasi digital dari Grab yang memungkinkan semua orang dari individu, warung, atau pengusaha kecil untuk menawarkan layanan digital dan keuangan seperti pulsa, pengiriman uang, pembayaran tagihan, dan BPJS, dan masih banyak lagi kepada jutaan orang yang tidak memiliki rekening dan juga akses pada layanan perbankan di Indonesia. Baiklah, itu sekian dari jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, Saudara Citra, saya dapat menerimanya. Saya kembalikan pada Bu Guru. Oke, tadi itu presentasi dari kelompok 1 ya. Sekarang kelompok 2, apakah sudah siap? Sudah, Bu. Oke, silakan ya. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2. Maaf, Bu, saya ulangi ya. Adapun kelompok 2, yaitu yang pertama Gavin, yang kedua Cindy, yang ketiga Rodia, yang keempat Mira, yang kelima Nanda, dan terakhir saya. Jadi ada tugas yang diberikan dari Ibu, yaitu pertanyaannya bagaimana perusahaan jasa perhotelan di saat pandemi COVID-19, apakah mereka mengalami kerugian atau mengalami keuntungan, dan bagaimana strategi jasa perhotelan bertahan di tengah pandemi COVID-19. Jadi sini salah satu sektor usaha yang terdampak cukup berat dengan adanya pandemi COVID-19 adalah bisnis perhotelan. Sebab selama wabah virus corona, orang-orang diimbau untuk tetap tinggal di rumah dan menghindari bepergian atau keluar rumah untuk sesuatu yang tidak mendesak. Selain itu, adanya pembatasan perjalanan, persyaratan ketat untuk menggunakan transportasi umum, hingga terus meningkatnya kasus infeksi membuat banyak orang juga berpikir dua kali untuk bepergian jauh. Situasi pandemi membuat operasional sektor pariwisata, termasuk hotel dan restoran terganggu. Namun perlahan menunjukkan perbaikan memasuki pertengahan tahun. Oke, baik. Itu tadi pemaparan dari kelompok 2. Kelompok 1, ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Ya, kan Depi. Saya mau nanya, bagaimana tanggapan kelompok 2 mengenai pelayanan jasa hotel besar yang masih buka atau yang masih beroperasi pada saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab. Kedua,
Bisa Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Tadi pertanyaannya, bagaimana tanggapan kalian tentang jasa hotel besar yang masih beroperasi di saat pandemi COVID-19? Menurut kami, jasa hotel yang tetap beroperasi di tengah pandemi saat ini pastinya sudah mengikuti protokol kesehatan dan sudah divaksin terlebih dahulu baik karyawan maupun orang yang bekerja di hotel tersebut. Begitu juga dengan tamu yang datang di hotel tersebut, sudah menerapkan protokol kesehatan dan pastinya sudah melalui swab test baik tamu dari domestik maupun dari luar negeri. Bisnis hotel merupakan bisnis pariwisata yang menunjang perekonomian negara. Jika bisnis perhotelan tutup, maka pendapatan dari suatu negara akan anjlok. Maka dengan itu, jasa hotel besar masih tetap beroperasi di saat pandemi COVID-19, namun tetap menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti tes yang diajukan oleh pemerintah. Oke, sekian dari saya. baik, bagaimana untuk Depi? Baik, terima kasih untuk jawabannya kelompok 2, saya dapat menerimanya. Oke, baik. Jadi itu dan kelompok sudah presentasi dan semuanya hasilnya bagus ya. Saat ini perusahaan jasa itu pastinya mengalami dampak yang sangat-sangat kena gitu ke perusahaan jasa di saat pandemi saat ini. Nah, baik itu dari transportasi ataupun dari jasa kesehatan, bank, semua mereka itu lebih terdampak COVID-19 itu. Nah, jadi setiap perusahaan jasa itu pastinya memiliki strategi masing-masing perusahaan. Seperti yang dipaparkan dari kelompok 1 dan kelompok 2, itu sudah bagus, di mana mereka memaparkan strategi-strategi dari perusahaan yang dimaksud. Oke, Ibu rasa sudah cukup ya pertemuan untuk ini. Ibu akhiri untuk pertemuan kali ini, dan tetap jaga kesehatan, jangan keluar-keluar, tetap diam di rumah dan terus belajar, oke? Ibu izin mengakhirinya. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Sama-sama, Bu. Selamat sore, Bu. Ya, Bu. Selamat sore, Bu. Sore, Bu. Sore. Udah bisa live, Bu? Izin live, Bu. Oke. Live aja, weh. Oi, Tin. Tin. Udah. Tin. Oi. Ini yang mana ini diklik? Kau tengok dulu itu yang ku kirim di WA. Bentar. Oke kan aja atau make new folder. Buat Oke kan folder. aja. Oke kan aja. Yang ini juga.